Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas untuk UTS kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Ramawati dengan 3 digit NPM terakhir 106. Dan perkenalkan nama saya Karina Dwi Puspasari dengan digit terakhir 048. Oke, di sini dataset kita yaitu faktor yang mempengaruhi penyakit jantung. Jadi di dataset sintesis ini berisi atribut klinis dan gaya hidup individu dengan target biner yang menunjukkan ada atau tidaknya penyakit jantung. Jadi nanti setiap baris mewakili satu individu atau satu catatan pasien. Dan untuk target yaitu heart disease itu dengan keterangan 0 sama dengan tidak ada penyakit jantung. Kalau satu berarti ada penyakit jantung. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk kamus kolomnya, kolom atau kolom dictionary, yaitu yang pertama di kolom A itu ada kolom X dengan tipe numerik, yaitu usia individu dalam tahun. Dan untuk kolom berikutnya itu ada seks, tipenya kategorikal, yaitu jenis kelamin biologis, dengan keterangan 0 itu berarti perempuan, kalau satu yaitu laki-laki. Dan kolom selanjutnya itu ada PP, dengan tipe kategorikal, yaitu tipe nyeri dada. Kolom berikutnya itu ada TRIS BPS, yaitu tipenya numerik, tekanan darah saat istirahat. Dan kolom berikutnya ada KOL, yaitu tipe datanya numerik, kadar kolesterol serum. Terus kolom berikutnya ada FBS, yaitu dengan tipe kategorikal, indikator gula darah, dengan keterangan 0 sama dengan tidak, dan 1 itu sama dengan iya. Terus kolom selanjutnya ada restek, yaitu tipe datanya kategorikal, hasil elektrokardiogram saat istirahat. Terus selanjutnya ada kolom talak, yaitu tipe numerik, detak jantung maksimum yang dicapai selama latihan. Dan ada juga kolom eksang, yaitu tipe data kategorikal, angina akibat latihan dengan keterangan 0 sama dengan tidak, 1 sama dengan iya. Dan untuk kolom berikutnya ada all peak, yaitu tipe datanya numerik, penurunan segmen ST akibat latihan dibandingkan saat istirahat. Ada slope termasuk tipe data kategorikal, yaitu kemiringan segmen ST puncak latihan atau kategori yang dikodekan. Terus berikutnya ada kolom eh, CA, tipe kategorikal, jumlah pembuluh darah besar. Selanjutnya ada kolom TAL, yaitu tipe kategorikal juga, dengan keterangan 3 sama dengan normal, 6 sama dengan cacat tetap, dan 7 sama dengan cacat reversibel. Dan kolom selanjutnya ada smoking dengan tipe data kategorikal, yaitu status merokok saat ini. Jadi dengan keterangan 0 itu berarti tidak, 1 berarti iya. Kolom selanjutnya ada diabetes, yaitu tipenya kategorikal, status diabetes dengan keterangan 0 sama dengan tidak, dan 1 sama dengan iya. Terus ada kolom BMI juga, tipe data numerik, indeks massa tubuh. Terus ada kolom heart disease, termasuk tipe target biner, kehadiran penyakit jantung 0 sama dengan tidak, 1 sama dengan ya. Yang pertama ada sheet 1 yaitu data mentah dari data yang kita download dari Kaggle itu sendiri. Berisinya data aslinya yang belum melalui proses pembersihan atau analisis. Jadi setiap baris itu mewakili satu pasien dengan berbagai variabel seperti eh, yang dijelaskan. Kemudian kedua ada tahap praproses data. Nah, tahap praproses data ini eh, yang pertama jika datanya nol atau kosong, maka diberi tanda kuning. Di sini data kami kebetulan dia tidak memiliki data kosong. Kemudian ditandai warna merah jika dia menunjukkan nilai pencilan atau outlier yang terdeteksi dengan menggunakan rumus statistik di Excel sendiri. Nah, kita menggunakan rumus dari Excel sendiri agar tidak kesulitan untuk mencarinya. Yang pertama kita misal kita ambil dari variabel outliner ini. Yang pertama kita mencari Q1 yaitu kuartil satunya dengan nilai persentilnya 25 dan Q3-nya yaitu nilai persentil ke 75. Kemudian kita menghitung IKR ini adalah interquartile range, di mana rumusnya Q3 dikurangi Q1.
Kemudian kita menentukan batas bawah dan batas atas, di mana lower boundnya ini dihitung dari Q1 dikurang 1,5 dikali IKR, dan upper dengan batas atasnya Q3 ditambah 1,5 dikali IKR. Nah, dalam hal outlier ini kita menggunakan jika data lebih kecil sama dengan lower bound dan data lebih besar sama dengan upper bound. Nah, jika hasilnya true, maka dia akan nilai tersebut adalah outlier, dan jika tidak, maka dia akan normal. Misalnya dengan keterangan di Talat outliner ini kan ada outlier. Jadi di Talat ini sendiri dia kita tandai warna merah. Kemudian untuk variabel dependen dan independen. Kemudian kita tandai warna hijau dengan variabel yang mempengaruhi penyakit jantung itu sendiri. Kita menggunakan variabel usia, jenis kelamin, kolesterol, dan perokok. Di mana usia itu di dalam bukti jurnal kenapa mempengaruhi? Karena setiap kenaikan usia 10 tahun dia meningkat risiko penyakit jantung hingga 2 kali lipat. Kemudian ada jenis kelamin. Dalam jurnal American Heart Association ini menyatakan bahwa pria berusia 45 tahun memiliki risiko lebih tinggi dibanding wanita wanita seumurannya. Namun setelah menopause itu sendiri, risiko wanita itu meningkat dan menyamai pria. Kemudian ada variabel kolesterol dalam Journal of the American College of Cardiology melaporkan bahwa peningkatan kolesterol sebesar 1 liter meningkatkan resiko penyakit jantung koroner itu sebesar 20-25%. Kemudian di dalam variabel smoking itu sendiri tercatat dalam jurnal WHO, perokok aktif ini memiliki risiko 2-4 kali lebih tinggi terkena penyakit jantung dibandingkan bukan perokok. Jadi kami menganggap 4 variabel ini yang mempengaruhi heart disease-nya. Kemudian ada sheet 3, ini merupakan data variabel independen yang bersih eh, yang kita sudah saring dengan data outliernya. Kemudian sheet 3 ada proses pengolahan data. Dalam pengolahan data sendiri, yaitu ada yang pertama, kita menggunakan rumus Excel untuk perbandingan dengan rumus perhitungan yang kami lakukan, yaitu ada Excel mean, median, modus, varian, dan standar deviasi. Kemudian kita juga melakukan perhitungan data kelompok dan data tunggal. Nah, untuk data tunggalnya kami sudah menyaring dengan contoh usia 29 tahun, di jumlah ada 60. Kemudian setelah kita eh, mencari frekuensi di tiap-tiap nilai, kita melakukan perhitungan dengan rumus data tunggal. Nah, setelah data tunggal kita hitung, kemudian kita tak lupa untuk menghitung data kelompoknya. Jadi, kita membagi eh, kelasnya dengan memasukkan rumus I sama dengan J per K, di mana itu jangkauan per kelas. Jadi didapat dia dalam rentan 4. Nah, setelah kita melakukan mencari jumlah dari tiap-tiap nilai masing-masing, kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari mean. Dan kalau mediannya sama, kita juga menggunakan rumus data kelompok. Kemudian ada modus, kemudian ada untuk mencari varian dan standar deviasi, kita juga hitungan dengan menggunakan rumusnya. Untuk data tunggal dari perhitungan usianya juga kita sudah melakukan perhitungan. Jadi setelah kita bandingkan dari hasil Excel-nya, data tunggal yang kami hitung itu
sama persis dengan hasil dari rumus Excelnya itu sendiri. Kalau yang perhitungan dari data kelompok yang kami hitung, hasilnya kurang lebih sama, tapi juga ada beberapa yang berbeda. Kemudian sheet selanjutnya ada normalisasi data. Dengan data ini dinormalisasikan dengan menggunakan rumus, yaitu misal kita ambil contoh dari variabel H. Nah, maksud dari max min ini sendiri yaitu nilai maksimal dari variabel H ini yaitu ada 76 dan nilai minimum di usianya ada 29. Jadi kita masukkan rumus, eh, data pertama dikurang nilai usia minimumnya dibagi usia maksimal dan dikurangi usia minimum sama dengan penggunaan variabel-variabel selanjutnya. Di sini untuk variabel seks, jenis kelamin dan perokok ini kita tidak melakukan perhitungan karena minimalnya 0 dan maksimalnya 1. Kemudian untuk sheet selanjutnya ada distribusi relatif kumulatif, di mana normalisasi data yang sudah kita perhitungkan, kemudian dicari frekuensi kumulatif dan relatifnya. Yang pertama, nilai usia, di mana 0 sampai 0,0833 ini kita dapat dengan melalui rumus, yaitu kita masukkan dari jangkauan per kelas. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus, kemudian kita mencari jumlah rentang dari 0 sampai 0,833 sampai di kelas 12 dan jumlahnya ada 3.000. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif itu sendiri, rumusnya frekuensi kumulatif ditambah jumlah. Jadi 250 ditambah 249, 499. 499 ditambah 240, 739, dan seterusnya. Sama dengan variabel yang lain. Kemudian untuk mencari frekuensi relatifnya, rumusnya jumlah dibagi 3.000 atau banyaknya data. Jadi 250 dibagi 3.000, 249 dibagi 3.000, dan seterusnya. Sama diterapkan di variabel selanjutnya. Kemudian kita mencari distribusi relatif kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, untuk perhitungannya di variabel usia itu yang kurang dari 0, yaitu jumlahnya ada 0 di 0,000%, dikurang dari 0,0833 di jumlahnya ada 253 2.532 dan seterusnya. Jadi kalau kurang dari itu kita ukur dari angka minimumnya, dan kelas kelas 13 kita ukur dari maksimalnya. Untuk frekuensi relatif kumulatif lebih dari, kita ambil dari -1, dan lebih dari satunya ini ada 0. Kemudian ini adalah data yang hasil dari normalisasi data. Kemudian ini untuk variabel jenis kelamin, perokok, ini usia, dan ini yang kolesterol. Kemudian ini merupakan sheet grafik dari tiap-tiap proses, di mana yang pertama ini grafik dari frekuensi kumulatif nilai usia, frekuensi relatif kumulatif kurang dari, dan frekuensi relatif kumulatif lebih dari. Kemudian ini ada untuk variabel kolesterol. Yang pertama ini ada frekuensi relatif kumulatif kurang dari, dan frekuensi relatif kumulatif lebih dari. Kemudian di sini ada variabel jenis kelamin. Yang pertama ada frekuensi relatif kumulatif kurang dari dan lebih dari. Dan yang terakhir ada variabel perokok, di mana yang pertama ada frekuensi kumulatif sampai frekuensi relatif kumulatif lebih dari.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas penilaiannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.